السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini mengenai sebuah judul, Alladzina la yanzuru Allahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Yang berarti orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah tidak melirik mereka, Allah tidak melihat mereka. Kajian ini memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah sifat akidah, dan sifat yang kedua, judul ini memiliki sifat tazkiyatun nufus. Kalau judul ini Anda hubungkan dengan Allah, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah tidak melihat orang tertentu, hubungan judul ini dengan Allah, di sini ada nilai akidah. Tapi kalau judul ini dihubungkan dengan manusia, bahwa kita harus begini, harus begitu, enggak boleh begini, enggak boleh begitu, maka judul ini memiliki nilai tazkiyatun nafs. Nah, jadi kesimpulan judul kajian hari ini berhubungan dengan akidah dan berhubungan dengan tazkiyatun nufus. Kita mulai dari bagian pertama, hubungan judul kajian pagi ini dengan akidah. Di antara keyakinan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat, Al-Basir, Allah Maha melihat. Dan dan penglihatan Allah kembali kepada kehendak Allah. Karena penglihatan ini termasuk sifat zatiyah tapi juga sifat fi'liyah. Allah Maha melihat adalah sebuah sifat zat, Allah melihat. Tapi penglihatan Allah ini juga fi'liyah, bahwa Allah melihat objek tertentu, itu adalah fi'liyah. Itu adalah perbuatan Allah. Sama dengan Anda bisa melihat, itu zatiyah namanya. Dan ketika Anda melihat objek tertentu, itu namanya fi'liyah, perbuatan. Jadi Allah Maha melihat adalah sifat zatiyah, dan yang kedua sifat fi'liyah. Melihatnya Allah adalah zatiyah, dan ketika penglihatan ini Allah tujukan kepada objek tertentu, itu dinamakan dengan
fi'liyah. Fi'liyah itu artinya perbuatan. Nah, penglihatan Allah yang Allah tujukan kepada orang tertentu, objek tertentu, ini dinamakan fi'liyah, berhubungan dengan kehendak Allah. Sehingga Allah melihat orang-orang yang Ia kehendaki, dan Allah tidak mau melihat orang-orang yang tidak Dia kehendaki. Nah, penglihatan Allah yang bersifat fi'liyah berhubungan dengan kehendak. Jika Allah berkehendak melihat seseorang, Allah melihatnya. Dan jika Allah tidak berkehendak melihat fulan yang lain, Allah tidak melihatnya. Jamaah sekalian, pandangan Allah, penglihatan Allah pada hari kiamat ada dua bentuk. Yang pertama, Allah Maha melihat secara umum. Allah Maha melihat secara umum. Misalnya dalam surat Ghafir Allah berfirman, "Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'." Pada hari itu semua manusia nampak. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai', tidak seorang pun yang tersembunyi dan tidak terlihat oleh Allah. Jadi Allah melihat semua makhluk secara umum. Ini dinamakan penglihatan secara umum. Manusia berkumpul, Allah lihat mereka semuanya. Pandangan Allah yang bersifat umum. Lalu pandangan Allah yang kedua adalah pandangan Allah yang bersifat khusus. Misalnya Allah melihat fulan, Allah melihat fulan. Penglihatan Allah dihubungkan dengan orang tertentu atau berhubungan dengan sifat tertentu. Ini pandangan khusus. Karena pandangan ini terkait dengan orang tertentu dan sifat tertentu. Nah, ambil contoh misalnya nanti pada saat jamaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Fayatabaha bihimul malaika. Melihat kaum muslimin sedang wukuf di Arafah, maka Allah membangga-banggakan mereka di depan malaikat. Madza yuridu haula? Apa yang mereka inginkan? Malaikat mengatakan mereka menginginkan surga, dan mereka pun takut dengan neraka. Dan selanjutnya. Jadi ketika Allah melihat mereka dalam kapasitas mereka orang yang sedang berwukuf, ini berarti pandangan khusus karena berhubungan dengan sifat, kapasitas dan perbuatan tertentu. Nah, pandangan yang bersifat khusus ini adalah pandangan kasih sayang, adalah pandangan rahmat. Nah, orang-orang yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, semuanya adalah orang-orang yang telah dijauhkan dari rahmat Allah. Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau berkata, Allah telah menetapkan tidak melihat para penghuni neraka walau sekejap. Sebab andai kata Allah melihat penghuni neraka walaupun sekejap mata, niscaya Allah menyayangi mereka. Karena Allah tidak menjatuhkan pandangannya kepada orang tertentu, melainkan Allah pasti menyayanginya. Oleh sebab itu, karena Allah tidak pernah menjatuhkan pandangan kepada seorang melainkan Allah menyayanginya, makanya Allah tidak akan menoleh kepada siapapun yang berada di neraka. Sebab kalau Allah menoleh kepada mereka, mereka akan dapat kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menoleh kepada mereka agar mereka tidak dapatkan kasih sayang itu. Oleh sebab itu, orang-orang yang dalam kajian kita tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dilirik oleh Allah pada hari kiamat,
Mereka adalah orang-orang yang memang tidak mendapatkan rahmat pada hari kiamat. Tidak mendapatkan rahmat dalam arti tidak diselamatkan dari neraka. Baiklah, mari kita lihat sekarang dari aspek tazkiyatun nufus, apa saja perilaku-perilaku yang mengakibatkan sejumlah orang tidak mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Dan coba Anda bayangkan bahwa Anda selamat dari perilaku-perilaku ini, sehingga pada hari kiamat Allah memandang Anda. Allah Akbar. Anda selamat meski dengan perjuangan dari perilaku-perilaku yang akan kita sebutkan, sehingga begitu besok Anda sampai pada hari kiamat, Allah memandangi Anda penuh dengan kasih sayang. Allahu Akbar, itu luar biasa sekali. Sekiranya pun misalnya saat ini Bapak Presiden kita datang dan memandang Anda, itu satu kebanggaan. Para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka selalu berbangga-bangga dengan pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian seperti ini misalnya, Nabi memandang para sahabat dan itu menjadi kebanggaan. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, rasa-rasanya saya terus yang dipandang oleh Nabi. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kamu keliru, kayaknya saya terus. Datang Khalid bin Walid, kalian berdua juga berlebihan. Emangnya saya nggak dipandangin? Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi kita memberikan hakul iltifat, bahwa Nabi memberikan hak pandangan kepada semua orang yang dia lihat. Siapapun yang hadir mendapatkan pandangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara adil. Kita kadang-kadang memandang tapi tidak adil. Begitu banyak yang hadir tapi yang dipandang, oh ini yang jabatannya paling tinggi melulu yang dipandang. Dan Allah Maha tahu dengan isi hati kita. Ketika Anda memfokuskan pandangan Anda kepada orang tertentu, Allah akan menilai hati Anda saat itu. Apa yang ada dalam hati ketika hati itu menggerakkan fokus pandangan Anda kepada seorang. Oh, ternyata orang ini jabatannya tinggi. Oh, ternyata orang ini punya keputusan. Nah, jadi saat Anda fokuskan pandangan, perlu juga untuk segera menyadari apa isi hati Anda saat pandangan itu Anda fokuskan kepada seseorang. Baiklah jemaah sekalian, nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama adalah man halafa ala silah laqad ataha bi aktsar mimma a'ta wa huwa kadhib. Orang yang bersumpah dalam berjual beli bahwa ia telah memberikan barang lebih banyak dari yang seharusnya padahal tidak. Oh, kamu saya udah kasih bonus, wallah saya kasih bonus. Dan yang kedua, seseorang yang bersumpah bukan untuk kebenaran tapi untuk mendapatkan hak orang lain, dan sumpah itu pun dilakukan selesai asar. Baik, kita lihat Nabi kita SAW dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 orang Allah menolak bicara dengan mereka. Allahu Akbar. Di dunia yang luas ini satu saja menolak bicara dengan kita, bapernya luar biasa, sehingga dunia yang sangat luas tiba-tiba menjadi sempit. Nah, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menolak untuk melihat. Siapa itu? Salasatun la yukallimuhumullah. 3 orang Allah menolak untuk melihat mereka, untuk bicara dengan mereka, dan untuk melihat mereka. Ini 2. Allah menolak untuk melihat mereka, dan Allah pun menolak untuk berbicara dengan mereka.
Jemaah sekalian, di hari kiamat dan tentu apalagi setelah sampai di surga, manusia memiliki dua tingkatan dalam melihat Allah. Ada orang yang melihat Allah sekali sepekan. Mereka adalah ashabul yamin. Dan ada orang yang melihat Allah, berbincang-bincang dengan Allah 2 kali dalam sehari, pagi dan petang. Mereka adalah al-muqarrabun. Anda tahu orang yang masuk surga ada 2 tingkatan. Tingkatan paling mulia memasuki surga adalah tingkatan muqarrabun. Lalu tingkatan yang kedua masuk surga adalah tingkatan ashabul yamin. Seandainya besok Anda masuk surga dengan level ashabul yamin, Anda akan bertemu dengan Allah, melihat Allah, bincang-bincang dengan Allah sekali sepekannya, itu pada hari Jumat. Tapi kalau Anda muqarrabin, Anda orang yang terus-menerus mendekati Allah sampai Anda betul-betul dekat dengan Allah. Anda yang memasuki surga dengan level muqarrabin, maka Anda akan melihat Allah, berbincang-bincang dengan Allah 2 kali dalam sehari, pagi hari dan sore hari. Apa yang mesti saya lakukan? Saya ingin jadi muqarrabin itu. Nabi kita salam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Kalian betul-betul akan melihat Allah sejelas-jelasnya dan semudah-mudahnya. Semudah-mudahnya artinya kalian tidak perlu berdesak-desakan. Ada orang yang menemukan kesulitan melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kita menjelaskan jalan, cara. Faman istata'a minkum alla yughlaba an salatin qabla tulu'il fajr wa qabla ghurubiha falyaf'al. Maka sebisa mungkin kata Nabi sallam, pastikan bahwa salat subuh kalian di awal waktu dan berjamaah, dan salat asar kalian pun di awal waktu dan berjamaah. Ini kalau subuh dan asar selalu dilakukan awal waktu dan berjamaah, inilah ternyata syarat utama agar Anda bisa bertemu dengan Allah 2 kali dalam sehari semalam. Baik, tadi disebutkan ada 3 orang Allah tidak akan bicara dengan mereka, Allah pun menolak untuk melihat mereka. Siapa itu? Rajulun halafa ala sil'atin laqad a'ta biha aktsara mimma a'ta. Seseorang yang berjual beli disertai dengan sumpah. Apa yang dia sumpahkan? Bahwa ia telah memberi lebih banyak. Misalnya dalam berjual beli, lalu pembeli mengatakan, aduh sedikit sekali. Lalu fulan ini mengatakan, demi Allah saya sudah kasihkan sangat banyak. Pelanggan-pelanggan lain tidak sebanyak ini saya kasih. Ente tahu nggak kalau ini sudah ada bonusnya besar sekali. Wallah, mahal sekali dunia itu sehingga perlu diambil dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah sekalian, hati-hati juga menyebut nama Allah. Tidak perlu Anda bersumpah untuk sesuatu yang memang kecil. Demi Allah saya bersumpah ini sayur asam sangat enak. Itu enggak perlu. Nama Allah nama yang maha besar, ucapkanlah dalam sumpah untuk hal-hal yang sangat besar. Untuk hal-hal yang sangat besar. Ibnu Sirin rahimahullahu taala, beliau pernah membeli minyak zaitun entah berapa kontainer, harganya 1000 dinar. 1 dinar ya, 4,5 gram emas. Artinya 1 dinar itu 5 juta.
Dan transaksi Imam Ibnu Sirin ini 1000 dinar, 5 juta kali 1000 berapa itu? Subhanallah, begitu kontainer ini dibuka, ternyata di dalam ada bangkai tikus. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, kalau di dalam minyak kalian ada bangkai tikus dan minyaknya cair, tumpahkan. Tapi kalau minyaknya beku, buang tikusnya dan buang pula minyak sekitar bangkai tikus. Tapi ini minyak zaitun cair. Mau tak mau tidak ada pilihan. Kalau kita, model kita sibuk nyari fatwa itu. Nyari fatwa gimana caranya jangan dibuang. Imam Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala akhirnya membuang minyak zaitun sebanyak entah berapa kontainer dengan nilai transaksi 1000 dinar. Akhirnya dia pun dinyatakan pengadilan pailit dan dia pun masuk penjara. Sebelum masuk penjara, beliau memanggil orang yang menjual minyak zaitun tersebut. Beliau mengatakan, tolong kamu bersumpah bahwa kamu menjual zaitun ini tanpa kamu tahu bahwa di dalam ada tikus. Bersumpahlah. Orang ini bersumpah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya menjual minyak zaitun tanpa ada bangkai tikusnya. Kata Ibnu Sirin, selesai. Kemudian gemparlah masyarakat satu kota, gemparnya dengan hadis ini. Masya Allah, ulama besar sejak setingkat Ibnu Sirin menyuruh seseorang bersumpah dalam jual beli dalam kasus bangkai tikus. Intinya orang membuli Imam Ibnu Sirin. Akhirnya Ibnu Sirin mengatakan, aku menyuruhnya bersumpah bukan karena aku rugi 1000 dinar, tapi agar 1000 dinar itu halal buat dia. Sebab kalau dia menjual zaitun dengan jumlah sebesar itu dan dia curang, tentu 1000 dinar ini hukumnya haram buat dia. Karena dia menjual najis, maka hasil penjualan menjadi haram. Maka saya minta dia bersumpah bukan karena aku rugi, tapi agar uang 1000 dinar menjadi halal buat dia. Nah, maka hati-hati pula lah untuk menuduh orang lain. Ya, ini Ibnu Sirin dituduh, aduh seorang ulama kok masih pakai sumpah segala dalam jual beli. Padahal Nabi melarang jual beli disertai dengan sumpah yang dusta. Ini Ibnu Sirin jual beli dengan beredar informasi, segera menyebar di media sosial. Tapi Ibnu Sirin kemudian memberikan klarifikasi. Saya meminta beliau bersumpah bukan karena kerugian saya, tapi agar 1000 dinar nilai transaksi tersebut menjadi halal buat dia. Baik. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, ini orang pertama. Tidak dilihat dan tidak diajak bicara oleh Allah. Orang yang melakukan jual beli disertai dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Yang kedua warajulun halafa ala yaminin kadhibatin ba'dal asr. Orang kedua yang tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, Allah pun menolak berbicara dengan dia, adalah seseorang yang bersumpah palsu setelah selesai salat asar. Sumpah palsu hukumnya dosa besar. Tapi lebih besar lagi apabila Anda bersumpah palsu selesai salat asar. Misalnya selesai zuhur Anda sumpah palsu, dosa besar itu. Tapi kalau sumpah palsu itu habis asar, lebih besar lagi. Lebih besar, makanya dikatakan Allah nggak mau melihat, hukuman pertama. Allah nggak mau bicara, hukuman yang kedua. Ada orang yang dihukum oleh Allah dengan hukuman,
Tapi ada orang yang dihukum oleh Allah dengan dirinya. Mana yang lebih besar? Misalnya fulan dihukum oleh Allah jatuh sewaktu naik motor. Itu Allah menghukumnya dengan hukuman. Tapi ada orang tertentu yang dihukum oleh Allah dengan dirinya. Saya enggak kasihan sama kamu. Saya enggak mau lihat kamu. Saya enggak mau bicara dengan kamu. Allah menghukumnya dengan dirinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menakuti dan menakut-nakuti kalian dengan dirinya. Nah, ini dua orang yang sumpah palsu ini, sumpah palsu untuk dapatkan keuntungan jual beli. Yang kedua sumpah palsu setelah selesai asar. Allah katakan, aku enggak mau melihat kalian. Aku pun enggak sudi bicara dengan kalian. Jadi Allah menghukum mereka dengan dirinya. Dari dua hukuman ini mana yang lebih berat? Tentu yang kedua, Allah menghukum seseorang dengan dirinya. Aku enggak sayang dengan kamu. Aku enggak mau melihat kamu. Aku enggak mau mengampuni kamu. Baik jamaah sekalian yang sama. Pertanyaannya, kenapa sumpah palsu selesai asar memiliki bobot dosa yang lebih besar? Ada dua alasan disebutkan para ulama kita. Alasan pertama, waktu asar adalah waktu pergantian shift malaikat. Penjaga siang naik ke langit dan penjaga malam turun. Pergantian shift ini berlangsung di waktu asar. Nah, kondisi-kondisi di mana malaikat hadir itu kondisi-kondisi mulia. Malaikat hadir pada malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi kondisi yang sangat mulia. Di majelis seperti ini hadir para malaikat, maka Nabi mengatakan majelis ilmu adalah taman surga karena dihadiri malaikat. Nah, di waktu asar terjadi pergantian shift malaikat jaga malam dan jaga siang. Maka di sini terjadi kemuliaan. Nah, Anda berbuat dosa di waktu yang biasa atau Anda melakukan dosa di waktu yang memiliki kemuliaan, tentu dosa di waktu yang lebih mulia lebih besar daripada dosa yang sama di waktu yang biasa. Sudah? Jemaah sekalian, Al-Quran kadang-kadang menyebutkan Allah bersumpah dengan tempat. Kadang-kadang Al-Quran menyebutkan Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan tempat, misalnya was-sama, demi langit, wal ard, demi bumi, itu semuanya tempat. Tapi Allah bersumpah dengan waktu, misalnya Allah berfirman, waduhaha, wal lail, wan nahar, wadduha. Pertanyaannya jemaah sekalian, mana yang lebih banyak sumpah Allah? Untuk tempat atau untuk waktu? Apakah Allah lebih banyak bersumpah dengan waktu atau Allah lebih banyak bersumpah dengan tempat? Nah, ini perlu analisa. Berarti selama ini kita baca Quran ngebut. Kalau Anda lihat sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran, Allah lebih banyak bersumpah dengan waktu dibandingkan dengan tempat. Maka waktu lebih mulia daripada tempat karena Allah lebih sering bersumpah dengan waktu tersebut. Nah, selesai asar atau di waktu asar adalah pergantian malaikat. Maka di sini ada kemuliaan. Kemuliaan karena momentum ba'da asar atau asar adalah momentum pergantian malaikat. Karena ini momentum yang mulia dan terjadilah dosa pada momentum itu, maka dosa ini pun menjadi lebih besar. Ini alasan pertama. Kenapa sumpah palsu setelah asar lebih berdosa besar? Alasan yang kedua, karena di waktu selesai asar adalah akhir dari siang. Asar adalah akhir dari siang. Kalau siang kita berawal di waktu subuh dan berakhir di waktu asar. Tentu akhir dari sesuatu adalah yang paling mulia.
Akhir dari sesuatu adalah yang paling mulia. Nabi kita bersabda, innamal a'mal bil khawatim. Kesimpulan amal seseorang adalah akhirnya. Nah, hari ini Anda beramal dan akhir amal Anda adalah asar. Nah, oleh karena yang paling mulia adalah bagian akhir. Misalnya Anda punya usia 70 tahun. Yang paling mulia dari usia 7 tahun adalah bagian akhir. Husnul khatimah atau su'ul khatimah kan gitu. Nah, dalam satu hari khawatim atau penutupnya adalah asar. Ketika telah sampai di waktu penutupan, terjadilah dosa tadi, maka dosa tersebut dosa lebih besar. Nah, jemaah sekalian, jadi inilah dua orang yang disumpahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diinformasikan Nabi Sallam bahwa Allah nggak akan melihat dan nggak akan mengajak mereka bicara. Sebenarnya ada satu lagi adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang menolak memberian, warajulun mana'a fadla ma'in, dan seseorang yang menolak memberikan kelebihan air. Orang lagi pada kekeringan, orang dalam keadaan kehausan, dan dia sebenarnya ada sisa air. Udah tahu orang kehausan, dia nggak mau ngasih air. Kata dia, nanti kalau saya haus bagaimana? Nanti kamu haus baru nanti, dia haus sekarang. Kata dia, saya nggak mau ngasih. Kata Nabi SAW, orang ketiga yang tidak akan dipandang, nggak akan diajak bicara oleh Allah adalah seseorang yang menolak untuk memberikan air kelebihan untuk orang lain yang sedang kehausan. Dalam riwayat disebutkan, menolak memberikan kelebihan air minum kepada orang lain yang kehausan dalam keadaan safar. Nah, ini salah satu dalil bahwa sedekah paling agung, paling mulia adalah sedekah dengan air. Karena kalau Anda menolak memberikan sedekah lain, enggak dihukum seperti hukuman menolak sedekah air. Anda berlebih dan orang lain butuh, Anda menolak memberikan air, maka ada hukuman yang sangat besar. Baik jemaah sekalian, berikutnya, orang-orang berikutnya yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, nomor 4 dan selanjutnya, adalah seorang laki-laki yang membaiat pemimpin tapi untuk mendapatkan dunia. Membaiat kemungkinan tahun besok itu. Kalau Anda memilih untuk mendapatkan dunia, hati-hati saja. Dan yang kedua adalah seorang, ini masih ada hubungannya dengan jual beli, kita lewatkan saja. Siapa yang menjual beli, tawar menawar dengan sumpah palsu. Nabi kita bersabda, ada beberapa orang yang Allah nggak ajak mereka berbicara, Allah pun nggak memandangi mereka, wala yuzakkihim. Tambahan yang ketiga, Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah nggak akan membersihkan mereka. Jadi orang ini datang pada hari kiamat, Allah katakan saya nggak mau lihat. Allah bilang nggak, saya nggak mau bicara. Dan yang ketiga Allah mengatakan saya nggak mau ampuni dosanya. Ini 3 hukuman. Kalau tadi baru 2, nah sekarang ada 3 hukuman. Datang pada hari kiamat dengan dosa yang banyak, Allah bilang enggak, saya nggak ampuni. Siapa mereka jamaah sekalian? Yang pertama adalah rajulun ala fadli ma'in bi tariqin yamna'u bihi ibn as-sabil. Seseorang yang bertemu dengan musafir yang kehabisan air dan dia nggak mau ngasih. Musafir, orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal air.
Dan dia bukan seorang musafir dan dia nggak mau ngasih. Misalnya saya tinggal di tempat ini, di pinggir jalan saya tempat tinggal, tiba-tiba musafir lewat, kehausan. Saya bilang enggak bisa. Sana pergi cari tempat lain. Nah, ini 3 hukuman tadi. Wa rajulun bai'a rajulan la yubai'uhu illa ad-dunya fa in a'tahu ma yuridu waffa lahu wa illa lam yafi lahu. Orang kedua, orang berikutnya adalah seseorang yang membaiat pemimpin untuk mendapatkan dunia. Di negara kita siapa yang membaiat pemimpin? Rakyat? Saya kira bukan Anda yang membaiat pemimpin. Anda cuma memilih dan tidak membaiat. Membaiat itu artinya mengangkat. Yang membaiat seorang pemimpin di negara kita adalah anggota DPR. Nah, begitu hasil pemilu positif si fulan, mau orang Arab atau orang Nusantara? Ya terserah lah. Begitu hasil pemilu si fulan menang, barulah kemudian dia dibaiat. Nah, siapa orang-orang yang ikut dalam prosesi baiat pengangkatan, tapi tujuannya untuk mendapatkan sejumlah deal-deal bisnis? Siapa mereka? Oh, ini orang hari kiamat sudah. 3 hukuman buat kamu. Allah nggak mau melihat wajahmu. Yang kedua, Allah pun nggak mau bicara dengan kamu. Dan yang ketiga, dosamu pada hari kiamat nggak akan ada ampunan. Terus gimana? Kamu di neraka dulu. Kalau neraka sudah habis membakar, kan seorang dosanya banyak nih. Begitu dibakar dosanya habis, ya sudah keluar. Nah, maka mungkin di nomor 2 ini Anda aman lah ya. Maka jangan jadi anggota dewan. Kalau mau jadi anggota dewan, nah, jangan ikut-ikutan melantik untuk mendapatkan dunia. Nah, baik jamaah sekalian semua. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi sallam, al-mulku sultanullah fil ardh. Kekuasaan adalah kekuatan Allah di muka bumi. Allah memiliki kekuatan dan kekuatan Allah itu Allah turunkan dalam kekuasaan. Selanjutnya kata Nabi SAW, dengan kekuasaan inilah Allah melindungi orang-orang yang zalim, orang-orang yang dizalimi. Nah, kalau ternyata kekuatan Allah dalam kekuasaan jatuh kepada seorang bukan untuk melindungi orang zalim, itu terjadilah bahaya yang tadi. Berikutnya, orang-orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat adalah al-musbil. Seorang yang memanjangkan pakaian melebihi batas mata kaki dengan rasa sombong. Ini dalam agama kita dinamakan dengan isbal. Memanjangkan pakaian, kain, gamis atau celana di bawah mata kaki. Bimbingan Islam soal pakaian sangat lengkap. Soal bahan pakaiannya diatur, jangan bahan sutra kalau laki-laki. Itu soal bahannya. Oke. Bagaimana dengan warna? Kata Nabi SAW, kalau laki-laki jangan pakai warna merah dan jangan pula pakai warna kuning. Ini gak ada hubungan dengan tahun besok. Jangan dihubungkan ke saya. Memang ini gak boleh kalau laki-laki. Jadi Nabi bicara soal bahan, beliau juga bicara soal warna. Bagaimana dengan ukurannya? Kata Nabi, ukuran panjangnya jangan melebihi mata kaki. Nabi menjelaskan ukuran tinggi dan ukuran paling rendah. Ukuran paling tinggi kata Nabi, izaratul mu'min ila nisfis sak. Ukuran paling tinggi pakaian kalian adalah setengah betis. Di atas setengah betis itu salah. Beliau menjelaskan ukuran paling tinggi setengah betis. Karena ada anak-anak muda sekarang pakai celana nutupi dengkul, salah. Itu salah nggak salah?
Nabi kita membatasi ukuran tinggi, paling tinggi kata Nabi adalah setengah betis. Lebih dari itu keliru. Itu ukuran tinggi. Bagaimana dengan ukuran rendah? Kata Nabi SAW, ma tahtal ka'baini minal izar fa finnar. Pakaian di bawah mata kaki di neraka. Jadi kalau Anda punya pakaian semata kaki, itu isbal enggak? Semata kaki, bukan isbal. Tidak ada keterangan di atas mata kaki. Nabi kita mengatakan di bawah mata kaki di neraka. Berarti kalau Anda punya celana semata kaki, itu tidak masuk kategori isbal. Isbal itu kalau di bawah mata kaki. Nah, Nabi kita bersabda, ma tahtal ka'baini minal izar, pakaian di bawah mata kaki, fa finnar, berada di neraka. Dan isbal ini ada dua tingkatan. Tingkatan pertama ini tingkatan dosa besar, apabila isbal disertai dengan sombong. Mungkin Anda sulit membayangkan isbal dengan sombong. Lihatlah orang-orang Arab. Kalau dia sekelas penguasa, kalau dia sekelas orang-orang kaya, gak mungkin pakaiannya itu tinggi. Itu pakaiannya harus menyeret. Semisal pengantin-pengantin Eropa, pengantin perempuan Eropa, Anda lihat kalau pakai gaun itu sama, orangnya di sana pakaiannya menyeret ke belakang, mungkin 2 meter itu. Jadi terlihat isbal itu memang isbal dengan sombong. Lalu yang kedua adalah isbal tanpa sombong. Kita Indonesia insya Allah isbal kita bukan isbal sombong. Tapi isbal tidak sombong ini bagaimana hukumnya? Hukumnya 3. Imam Syafi'i, begitu juga Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan isbal tanpa sombong hukumnya makruh. Kemudian Imam Ibnu Hajar, begitu Imam Az-Zahabi, begitu dengan Imam Al-Iraqi, mereka mengatakan walaupun tanpa isbal, walaupun tanpa sombong tetap haram. Namun mayoritas ulama, Imam Malik seperti tersebut dalam kitab Al-Muntaqa, begitu juga Imam Ahmad seperti tersebut dalam kitab dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, begitu juga Imam Abu Hanifah. Mayoritas ulama mengatakan kalau tidak ada unsur sombong, hukum dosanya tidak ada. Baik, saya milih yang mana? Ya angkat aja, keluar dari perbedaan pendapat. Sebagian orang kalau ada perbedaan pendapat berarti boleh. Itu keliru. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ambillah pendapat yang lebih aman. Saya nggak mau repot, dosa nggak dosa, angkat saja sudah. Karena kalau saya tetap mengangkat, saya nggak bisa dituduh macam-macam. Tapi kalau saya masih merendahkan, menyeret pakaian, bagaimanapun saya akan dituduh oleh orang yang berpendapat lain. Lepaskan diri Anda dari tuduhan semua pihak. Tinggikan. Selesai. Baik jamaah sekalian. Berikutnya adalah di antara orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Abu Hurairah. Salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. 3 orang Allah enggak akan memandang mereka, enggak akan bicara dengan mereka, dosa-dosa mereka pun tidak akan dibersihkan oleh Allah dengan ampunan. Siapa mereka? Pertama adalah syekhun zan, orang tua, orang sepuh tapi masih nekat berzina. Sudah tua, kubur sudah dekat, ruas-ruas tulang pun sebetulnya udah penuh penyakit, dipaksain juga untuk berzina. Aduh, masya Allah, anak muda berzina dosa besar, tapi lebih besar lagi dosa zina itu dilakukan oleh orang tua. Hukumannya tadi 3. Berikutnya siapa? Wa malikun kadzab, penguasa tapi berdusta. Aduh ya salam.
Biasanya orang yang berdusta adalah orang yang takut. Prajurit berdusta di depan komandan. Anak buah berdusta di depan bos, depan direktur. Jadi biasanya dusta itu dilatar belakangi rasa takut. Tapi seorang penguasa takut dengan siapa? Yang punya pengadilan dia, yang punya tentara dia, yang punya polisi dia penguasa. Tapi meski dia tidak takut siapa-siapa, masih saja berdusta. Maka dusta seorang penguasa dosa yang super besar. Berikutnya adalah wa'ailun mustakbir. Orang berikutnya yang gak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah seorang yang ailun mustakbir. Orang miskin tapi sombong. Miskin. Nah, kalau orang kaya sombong dosa besar. Kalau orang miskin sombong lebih besar. Orang kaya sombong karena ada perangkat kesombongan itu. Mobilnya mewah, rumahnya mewah, investasinya luar biasa. Ada perangkat kesombongan. Tapi kalau awak yang miskin ini sombong, perangkatnya nggak ada. Kontrakan 3 bulan tak bayar. Motor pun sudah 3 tahun nggak bayar pajak. Tapi giliran bicara kayaknya dia adalah tangan kanannya Pak Jokowi. Dan subhanallah, di antara kesombongan tak disadari, ini mungkin kesombongan terselubung. Apa itu? Kadang-kadang kita sering mengaitkan diri kita dengan orang-orang besar, bukan karena orang besarnya, tapi ingin membesarkan diri. Kamu tahu panglima yang sekarang? Emang kenapa? Teman saya satu kelas. Itu teman saya satu kelas tuh. Jazakallah khair. Sebenarnya nggak ada maksud dia untuk memperkenalkan panglima. Tapi mengatakan panglima kita satu kelas tujuannya apa? Dia ingin membesarkan diri. Jadi hati-hati dengan takabur ini. Kadang-kadang terselubung sekali. Kadang-kadang kita berbicara, si fulan bicara, oh saya usahakan cari pembicaraan untuk mengungguli. Untuk mengungguli. Kamu bandelnya dulu, saya bandelnya begini, nggak ada apa-apanya. Coba kalau saya, nggak ada apa-apanya. Coba kalau saya. Ini termasuk pembicaraan untuk mewakili sombong terselubung tadi. Hati-hati deh. Anda bicara nggak usah menonjolkan diri. Nabi dalam hadis saya mengatakan, Nabi mencintai 4 macam orang. Kalau 4 sifat ini ada dalam diri, masya Allah, Allah mencintai Anda, kata Nabi. Siapa itu? Innallaha yuhibbul abdat taqiyyan naqiyyal ghaniyal khafid. Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Yang kedua, an-naqi, hatinya bersih. Tak ada permusuhan di dalam sedikit pun. Nomor 3 adalah al-ghani, merasa cukup. Ya, merasa cukup. Adanya segini, coba 5 miliar, enggak. Adanya segini, ya udah kalau segitu adanya segitu aja. Merasa cukup. Dan yang keempat, Allah suka orang yang keempat. Siapa itu? Al-khafi, seseorang yang menyembunyikan diri. Seorang yang menyembunyikan diri. Bahasa gampangnya adalah seorang yang selalu menonjolkan diri. Seorang yang gak mau menonjolkan diri. Jadi ketika misalnya dalam rapat-rapat, tidak perlu Anda menonjolkan diri. Oh, saya dulu waktu menempuh pendidikan S3, apa-apaan. Anda bicara untuk menonjolkan diri. Bicara aja, nggak perlu kemana-mana. Baik jamaah sekalian. Kita lanjutkan. Di antara orang yang tidak dilihat, tidak dilirik, tidak ada diajak bicara, dan Allah pun nggak membersihkan dosa mereka dengan ampunan. Berikutnya jamaah sekalian adalah al-aqu liwalidayh. Allahu akbar. Seorang yang memiliki catatan durhaka terhadap orang tua. Ini anak-anak durhaka ini, anak-anak yang sangat malang. Allah nggak akan memandang mereka pada hari kiamat. Pandangan Allah adalah pandangan kasih sayang.
dan kau anak durhaka tak sayang dengan orang tuamu karena durhaka, kau tak menyayangi orang tua, maka kau pun tak disayangi oleh Allah. Tidak ada pandangan cinta untuk kau. Al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka. Jemaah sekalian, durhaka kepada ibu, durhaka kepada ayah, durhakanya sama, tapi mana lebih besar dosanya? Misalnya ngomong kasar dengan ibu, lalu ngomong kasar yang sama kepada ayah, mana yang lebih besar? Kepada ibu. Kenapa? Alasan pertama, karena ibu punya 3 kebaikan yang gak dilakukan oleh ayah: mengandung, melahirkan, menyusui. Ibu lebih baik dari ayah dalam hal ini. Nomor 2 berikutnya, kenapa durhaka kepada ibu lebih besar dosanya? Karena ibu lebih lemah daripada ayah. Kejahatan Anda kepada orang kuat dosa, tapi kejahatan Anda kepada orang yang lemah jauh lebih dosa. Antara ayah kita dengan ibu kita lebih lemah. Maka walaupun kedurhakaan yang sama, Anda durhaka kepada ayah, lalu dengan kedurhakaan yang sama kepada ibu, maka terhadap ibu lebih besar. Pertama, karena ibu lebih baik, durhaka kepada yang lebih baik tentu lebih besar. Dan yang kedua, karena ibu lebih lemah. Selanjutnya adalah al-mar'atul mutarajjilah, orang yang tidak dilihat, tidak diajak bicara, dan tidak dibersihkan dosanya dengan ampunan. Al-mar'atul mutarajjilah. Apa itu? Laki-laki bencong, perempuan tomboy. Ini dua space ini Allah nggak akan lihat itu. Allah ingin katakan, aku menciptakan 2 makhluk, laki-laki perempuan, yang begini bukan ciptaan. Ya Allah nggak menciptakan bencong, Allah nggak menciptakan. Orang-orang sekarang mengatakan itu sudah takdirnya, terima saja. Kalau takdirnya maling diterima aja. Kalau takdirnya dia sudah korupsi diterima aja. Takdirnya dia bencong hari ini, kita harus merubah supaya besok takdirnya berubah. Caranya bagaimana? Dihukum. Bencong ini ditangkap. Oh iya, sebentar. Berikutnya jemaah sekalian, orang yang berikutnya tidak dilihat, tidak diajak bicara, dan tidak dibersihkan dengan ampunan. Ad-dayyus. Ya salam. Dayyus. Siapa itu dayyus? Dayyus itu laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang macam mana? Laki-laki yang bertanggung jawab terhadap perempuan. Bertanggung jawab karena dia suami, bertanggung jawab karena dia ayah, bertanggung jawab karena dia saudara. Saya ini punya saudara perempuan, saya bertanggung jawab atas saudara saya. Ini 3 macam laki-laki ini. Kalau 3 macam laki-laki ini membiarkan perempuan dalam tanggung jawab mereka berzina atau mendekati zina, berzina atau berzina, adik kamu tuh di sana check in di hotel, biarin. Wah, ini dayus itu. Sudah tahu adiknya yang tentu dalam tanggung jawabnya check in di hotel, lalu dia bilang biarin. Ini dayus. Atau yang kedua ini berbahaya, membiarkannya mendekati zina. Adik kamu tuh pacaran, dan jam begini jam 2 masih di luar aja ngobrol. Biarin, biar dia senang. Seorang ayah melihat putrinya mendekati zina, tapi dia bilang nggak jadi soal. Di antara dayus, nomor 3 ini hati-hati deh. Apa itu? Kalau 3 laki-laki tadi masih membiarkan wanita-wanitanya dengan aurat terbuka. Karena aurat yang terbuka ini memancing zina juga. Memancing zina, anak perempuan, anak gadis kita lagi ranum-ranumnya, tiba-tiba pakaiannya ketat sekali. Ini memancing. Ini memancing.
Nah, hati-hati jangan sampai jadi laki-laki dayus. Berikutnya jemaah sekalian, di antara orang yang tidak dipandang oleh Allah, Al-Mannan. Siapa Al-Mannan? Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kalau dulu saya nggak tolong kamu pasti jadi rongsok. Siapa yang ngangkat kamu dari comberan? Bahasanya luar biasa. Yang angkat kamu dari comberan saya. Kalau saya nggak bantu sampai sekarang kamu rongsok. Orang-orang yang suka mengungkit pemberian adalah orang yang suka menyakiti. Sakit sekali itu. Nah, itu termasuk orang yang nggak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, orang yang juga nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat siapa? Man la yuqimu fi sholati sulbahu fi ruku'iha wa sujudiha. Seseorang yang salat dan enggak menyempurnakan rukuk dan sujud. Pakai jurus kilat. Sekarang ada perangko enggak? Perangko kilat 4.000. Dulu perangko paling kilat itu 700 nih, perangko kilat 4.000. Sujudnya enggak sempurna, rukuknya enggak sempurna. Ini juga Allah enggak akan lihat pada hari kiamat. Maka kalau ruku, kalau sujud sempurnakan. Sempurnakan artinya jangan cepat. Baik di antara orang yang tidak lagi dipandang oleh Allah pada hari kiamat adalah al-mar'atul lati la tashkur li zawjiha. Seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Seorang istri yang tidak berterima kasih. Kenapa perempuan diancam? Karena penyakit yang satu ini rentan dengan perempuan. Saya pernah lihat jamaah umroh itu. Dalam perjalanan Indonesia, mesra sekali. Di hari ke-10 udah mau pulang ke Indonesia, kata dia, terus terang saya nggak pernah lihat perhatian kamu dalam perjalanan ini. 10 hari kamu diperhatiin. Ini baru hari pulang dengan enaknya mengatakan istrinya, terus terang. Selama perjalanan ini saya nggak pernah diperhatikan. Baru hari ini dimarahin sama suaminya. 9 hari kemarin akur luar biasa. Hancur 9 hari karena 1 hari ini suaminya salah. Nah, saya sering sampaikan di kajian-kajian, hak seorang istri kepada hak suami kepada istri jauh lebih besar. Dan hak istri di depan suami sangat kecil. Anda tahu kenapa? Karena laki-laki atau karena suami satu-satunya laki-laki dengan tanggung jawab yang paling mirip dengan tanggung jawab seorang ayah. Dulu sewaktu Anda gadis, siapa yang bertanggung jawab makanan? Ayah. Yang bertanggung jawab tempat tinggal? Ayah. Bertanggung jawab dengan pakaian? Ayah. Bertanggung jawab dengan kesehatan? Ayah. Bertanggung jawab dengan perlindungan? Ayah. Setelah Anda menikah, semua tanggung jawab ayahanda ada di tangan suami. Ada di tangan suami. Maka Islam melihat tanggung jawab seorang ayah 100% ada di tangan suami. Allah memerintahkan para istri, taatlah. Ada seorang wanita menjumpai Nabi, beliau adalah budak dari Imran bin Husain. Beliau bertanya, Nabi menjawab, bertanya, Nabi menjawab. Begitu dia akan pergi, Nabi SAW bersabda, "Azatu ba'lin anti?" Kamu udah nikah belum? Kata dia, "Ya Rasulullah, iya saya udah nikah." Kata Nabi SAW, "Unzuri nafsaki minhu." Kata Nabi, selalulah mengevaluasi dirimu dalam pandangan suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki. Karena suamimu menentukan kamu surga atau kamu neraka. Oleh sebab itu, bagi Anda yang punya anak perempuan, ini diwanti-wanti. Jangan sampai suamimu pintu neraka. Kalau saya sih nggak punya anak perempuan. Baik. Tapi punya perempuan dia. Saya punya perempuan tapi nggak punya anak perempuan. Jamaah sekalian yang saya hormati, penutup. Apa penutup? Laki-laki yang enggak dipandang oleh Allah, penutup adalah waman ata imra'atahu fi duburiha. Seorang suami yang menggauli istrinya dengan cara sodomi. Itu pun Allah enggak lihat nanti.
Anda boleh bersenang-senang dengan bla bla bla, tapi khusus lubang najis yang satu itu nggak boleh. Anda ingatkan diri Anda, ini lubang najis, ini baunya setengah langit. Karena subhanallah, sebagian orang punya kecenderungan sesat itu. Ternyata itu bukan dosa kecil, dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Itulah jemaah sekalian, orang-orang yang dijelaskan Nabi kita tidak akan dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ya, tadi sirene sudah berbunyi.